Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Riris dalam mata kuliah Mekanika Bahan. Kali ini kita akan mempelajari tekuk dan stabilitas kolom di pertemuan 14. Poin dari pertemuan 14 ini adalah tekuk kolom dan stabilitas kolom, di mana struktur pemikul beban nantinya bisa gagal akibat berbagai teknis, yaitu tergantung dari jenis struktur, kondisi tumpuan, jenis beban, dan bahan nantinya yang akan digunakan. Kekuatan dan kekakuan sendiri merupakan salah satu faktor yang penting di dalam desain. Jenis kegagalan lain misalkan terjadinya tekuk. Nah, pada sebuah kolom yang merupakan komponen struktur yang panjang, langsing, dan dibebani nanti beban secara aksial tekan, jika komponen struktur itu relatif langsing, maka ia akan gagal secara lentur atau berdefleksi lateral. Nah, bisa dilihat seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Tekuk dan stabilitas. Dalam struktur yang diidealisasikan, kedua batang benar-benar lurus dan beban aksial P mempunyai garis kerja di sepanjang sumbu longitudinal. Karena itu, penggas tidak mengalami tegangan dan batang mengalami tekan langsung. Sekarang kalian bayangkan jika struktur itu diganggu dengan suatu gaya luar yang menyebabkan titik B. Nah, di sini bisa lihat titik B sedikit bergerak secara lateral. Nah, beban kritis. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan beban kritis itu adalah transisi antara kondisi yang stabil dan kondisi tidak stabil. Pada saat nilai gaya aksial itu mengenai elemen tersebut. Nah, disebut juga beban kritis. Di mana secara matematis ya tertulis bahwa momen yang di area B ini dikurangi dua sudutan radius theta, di mana MB dikurangin P dalam kurung theta L dibagi 2 dikali theta sama dengan 0. Atau bisa kita bilang bahwa gaya CR atau gaya kritis yang bekerja atau PCR sama dengan 4 beta R dibagi dengan L. Jika gaya aksial kurang dari PCR, maka struktur itu stabil. Tapi jika gaya aksial atau P lebih besar daripada PCR, maka struktur itu tidak stabil. Nah, kondisi kesetimbangan untuk struktur yang diidealisasikan ditunjukkan dalam grafik beban aksial P. Nah, ini versi sudut rotasi theta. Dua garis tebal, satu vertikal dan yang lainnya horizontal, menunjukkan kondisi kesetimbangan di mana nantinya titik B ini, di mana diagram kesetimbangan itu bercabang, nantinya disebut titik bifurkasi. Garis horizontal dapat ke kiri dan ke kanan dari sumbu vertikal karena sudut theta itu dapat searah atau bahkan berlawanan arah jarum jam. Namun, belokan garisnya ini hanya sebuah jarak kecil karena analisis didasarkan asumsi bahwa theta merupakan sudut yang kecil. Kondisi kesetimbangan yang dapat ditunjukkan pada diagram bisa dianalogikan dengan keadaan bola yang diletakkan pada permukaan halus seperti ini. Jika permukaan cekung ke atas, maka keseimbangan dikatakan lebih stabil. Jika permukaan cekungnya ke bawah seperti ini, maka kesetimbangan dikatakan tidak stabil. Dan jika permukaan datar sempurna, maka kesetimbangan itu netral. Nah, kolom dengan kedua ujung sendi. Nah, kolom tersebut dibebani gaya vertikal P yang bekerja melalui pusat berat penampak ujung. Kolom itu sendiri lurus, sempurna, dan terbuat dari bahan elastis linier yang mengikuti dengan ketentuan hukum Hooke. Karena kolom ini diasumsikan sempurna, maka kolom ini disebut juga kolom ideal. Sistem koordinat ini yang terlihat dari gambar ini, di mana sumbu X sepanjang garis longitudinal, nah ini sumbu Y ke kiri dan sumbu Z tidak ditunjukkan, identik dengan sebagaimana terlihat pada kolom yang searah 90 derajat terhadap jarum jam. Berlaku kolom ideal yang ditekan oleh beban P dapat kita sebutkan beberapa kriteria. Yang pertama, jika P itu kurang dari PCR,
maka kolom berada dalam keseimbangan yang stabil posisi lurus seperti ini. Jika P sama dengan PCR, maka kolom dalam keseimbangan netral pada posisi lurus atau sedikit bengkok seperti ini. Jika P lebih besar daripada PCR, maka kolom dalam kondisi keseimbangan yang tidak stabil dalam posisi lurus dan akan sedikit menekuk. Nah, seperti ini kronologinya. Kemudian persamaan diferensial untuk tekuk kolom di mana EL new double aksen sama dengan momen. M ditambah P new sama dengan 0 atau M sama dengan P min P new. Di mana M min P dikali min new sama dengan 0. Sehingga nanti K kuadrat sama dengan P dibagi dengan EI atau K sama dengan akar dari P dibagi dengan EI. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa hasil dari kosa integrasi yang muncul dalam sebuah kondisi batas di ujung dan ujung kolom, yaitu dengan ketentuan X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Sehingga nanti akan menghasilkan bahwa V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0. Kasus yang kedua, mungkin yang memenuhi persamaan yang dikenal dengan persamaan tekuk, di mana sin KL sama dengan 0. Maka nanti akan ditemukan KL sama dengan NP, N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan P itu sama dengan N kuadrat, P kuadrat, EI dibagi dengan L kuadrat, di mana N juga 1, 2, 3. Sedangkan persamaan kurva defleksi adalah V sama dengan C1 sin KX sama dengan C1 sin NPX dibagi L, di mana N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk beban kritis sendiri, saya sudah singgung sebelumnya, di mana jika N itu sama dengan 1, nah N sama dengan 1, kalau C untuk jumlah N-nya ini sama dengan 2, 1, 2. Itu PCR sama dengan P kuadrat dibagi EL dibagi L kuadrat. Sedangkan kalau misalkan untuk yang mode shape sama dengan V sama dengan C1 sin PX dibagi dengan L. Sorry, ini EI ya. P kuadrat kali EI dibagi L kuadrat. Sedangkan tegangan kritis sendiri itu sigma CR sama dengan PCR dibagi A sama dengan P kuadrat EI dibagi AL kuadrat, di mana R itu sama dengan akar dari inersia dibagi luas penampang. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan ini saya tutup, kemudian ini dikasih beban, akan muncul N-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau misalkan beban PCR yang lebih besar, maka N-nya itu bisa menjadi 2. Sedangkan PCR sendiri sama dengan P kuadrat E dibagi L per R kuadrat, di mana memiliki rasio kelangsingan sama dengan L per R. Nah, grafik tegangan ini bisa berfungsi dari rasio kelangsingan dan mendapatkan kurva disebut dengan kurva Euler. Jadi untuk baja struktural dengan E-nya itu sama dengan 30 kali 10 pangkat 3 KSI dan PCR-nya sendiri adalah 36 KSI. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dari Ibu Riris.